Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dalalah. Di sini ada peta konsep, yaitu pengertian dari dalalah, pengertian menurut bahasa, dan pengertian menurut istilah. Dalalah memiliki macam-macam, yaitu dalalah lafziyah, atau bisa disebut dalalah yang jelas, yang berisikan zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Dan dalalah ghairo lafziyah atau dalalah tidak jelas, yang berisikan kafi, muskil, mujmal, dan mutasabih. Pengertian dari dalalah sendiri yaitu menurut bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalla yadullu, yang artinya menunjukkan atau penunjukan, sedangkan menurut istilah adalah penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas. Tegasnya dalalah lafadz itu ialah makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz nas, dan atas dasar pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh suatu dalil nas. Macam-macam dalalah yaitu dalalah lafziyah yang ditunjukkan secara jelas. Yang pertama, zahir. Yang dimaksud dengan zahir adalah lafadz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh sigot lafadz itu sendiri, tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh syakul kalam, dan lafadz itu sendiri masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan, dan dapat pula dinaskan pada masa Rasulullah SAW. Contohnya pada surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakum kumur rasulu fakhudduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ayat di atas tersebut menjelaskan yaitu keharusan mentaati apa yang disuruh Rasul, baik mengenai apa yang disuruhnya dan apa yang dilarangnya, karena inilah yang mudah dipahami secara cepat, mudah. Namun bukan ini yang dimaksud pokok pembicaraan. Yang menjadi pokok ialah harta rampasan yang diberikan oleh Rasul ketika dia membagi-bagikannya, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka hentikanlah. Lafadz zahir wajib diamalkan sesuai dengan lafadz selama tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menaskannya. Yang kedua, nas. Nas adalah lafaz yang dengan sigotnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan oleh teks, dan ada kemungkinan ditakwilkan, ditaksiskan, dinaskan. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya ayat di atas menunjukkan halalnya jual beli dan haramnya riba, tapi maksud utama bukan itu. Namun ayat tadi menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini dibantahan untuk ucapan kaum Yahudi dalam ayat tersebut. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'il mislur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal dalalah nasnya adalah jual beli itu tidak sama dengan riba. Yang ketiga, mufassar. Mufassar menurut istilah usul fikih mengarah kepada suatu lafaz atau kalimat yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah, yakni petunjuk yang jelas tanpa menerima kemungkinan penakwilan dan
pertaksisan atau pengkhususan, tetapi dapat menerima nas atau penghapusan pada masa kerasulan. Contohnya surat At-Taubah ayat 36. Waqatilul musyrikina waqaffata kama yuqatilunakum kaffah. Yang artinya, dan pergilah kaum musyrikin itu semua. Dalam surat ini, kata musyrikin adalah lafal zahir atau lafal yang jelas pengertiannya, tetapi bukan pengertian itu yang dimaksud. Lafal musyrikin bersifat umum yang dapat ditaksiskan. Yang keempat, muhkam. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang jelas, tegas, dan qat'iynya atau ada kepastiannya. Juga tidak mungkin ditakwil, ditahsis, atau nash. Posisi muhkam adalah yang paling tinggi dalam kejelasan dari lafaz yang lainnya. Contohnya pada surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan atau yang patut disembah selain Allah. Jadi dapat dijelaskan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang kedua, dalalah ghairu lafziyah yang ditunjukkan secara tidak jelas. Pertama, kafi. Lafaz kafi adalah lafaz yang jelas dalam menunjukkan maknanya, tetapi penerapan maknanya hanya sebagian dalam suatu masalah tertentu. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 38. Wasyariku wasyarikatu fa'ta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakala minallah. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai batasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun, akan timbul ketidakjelasan jika penerapannya tersebut untuk pencopet dan penjambret. Yang kedua, muskil, yaitu lafaz yang bentuknya sendiri tidak memperlihatkan kepada makna yang dikehendaki atau penunjuk maknanya tidak jelas karena banyak perbedaan dalam memahami makna tersebut. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui. Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid. Dan menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Yang ketiga, mujmal. Lafaz ini memiliki makna global atau keseluruhan, di mana maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pada surat di atas membutuhkan penjelasan bagaimana caranya dan membutuhkan penjelasan bagaimana cara dan seberapa ukurannya. Yang keempat, mutasabih, suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada surat Al-Baqarah yang bertuliskan alif lam mim, di surat Qaf yang depannya ada huruf Qaf, dan di surat Sad yang di depannya ada tulisan Shad, dan yang terakhir surat Fusilat yang di depannya yang didahului dengan Hamim. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.